Long for narration text, clean of markers, for IDR di neural minus 8%. Pernah ngerasa aneh nggak? Gaji tiap tahun naik, tapi uang di rekening makin gak kerasa nilainya? Kamu kerjanya capek, tapi kok ya tetap aja serat. Tebakan lo mungkin gue boros. Padahal bukan. Masalahnya cuma satu, kekayaan yang lo simpen, lewat cara yang salah. Ada satu musuh yang gak pernah kelihatan, inflasi. Lo nggak lihat dia dateng, tapi tiap tahun dia gigit nilai tabungan pelan-pelan. Ini yang penting. Inflasi yang jujur, nggak bisa lo nilai cuma dari harga sembako atau kurs dolar. Dua-duanya bisa diatur-atur. Standar internasional yang paling jujur cuma satu, emas. Coba lo pegang angka ini. Agustus 2020, emas Antam masih Rp1.050.000 per gram. Nah, Desember 2025, udah Rp2.605.000. Sekarang, 2026, tembus di atas Rp2,6 juta, sempat nyentuh Rp2,7 juta. 6 tahun, lebih dari 2,5 kali lipat. Pertanyaannya, kalau tabungan lo cuma diam di rekening, kira-kira nilainya bisa ngikutin nggak? Cerita ini sering banget kejadian. Misal lo punya tabungan Rp1 miliar. Lo taruh di deposito, bunga 10% setahun. Kedengerannya aman, kan? Sekarang coba jalanin 10 tahun. Tiap tahun, inflasi nyomot jatahnya. Bunga 10% gak ada artinya kalau inflasi di atasnya. Hasilnya gini, nilai beli tabungan lo di 10 tahun ke depan, tinggal sekitar 1/10-nya. Rp1 miliar yang dulu, nilai aslinya nanti cuma sekitar Rp100 juta. Bukan uangnya yang hilang. Nilainya yang bocor, pelan-pelan, nggak kerasa. Terus, nyimpen kekayaan yang benar tuh gimana? Ada 3 lapis. Pertama, rupiah cuma buat transaksi. Uang cash yang lo pegang, secukupnya aja buat kebutuhan harian, dana darurat 3-6 bulan. Bukan buat nyimpen kekayaan jangka panjang. Kedua, emas dan perak. Tapi ini krusial banget, yang fisik. Bukan yang digital. Kenapa? Ini bukan teori konspirasi. Buktinya udah ada. Perbankan di Cina dan Iran pernah kena peretasan. Pas negara itu masuk hiperinflasi, orang-orang yang tabungannya digital, uangnya ikut lenyap nilainya. Venezuela. Listrik mati, sistem bank kacau, orang gak bisa akses uang sendiri. Presiden negara itu aja sempat diculik. Kalau kekayaan lo cuma ada di angka di layar, dan layar itu mati atau sistemnya dibobol, yang tersisa cuma apa yang bisa lo pegang fisik. Emas dan perak yang lo simpen sendiri. Gak butuh listrik, server, atau login. Soal AI hacker yang makin galak di 2032? Semakin canggih serangannya, semakin berharga aset yang gak bisa dihack dari jauh. Jadi intinya begini. Kekayaan itu bukan soal seberapa gede nominal di aplikasi. Kekayaan itu soal daya beli yang bisa lo pertahankan. Rupiah buat jajan harian. Emas dan perak fisik buat nyimpen nilai jangka panjang. Dua-duanya jalan bareng. Satu buat hidup sekarang, satu buat kekayaan yang gak tergerus waktu. Pernah dengar pepatah, uang itu cuma kertas, tapi emas selamanya? Gak sepenuhnya benar, tapi arahnya pas. Yang penting, jangan biarin kekayaan lo tidur di tempat yang nilainya bisa hilang dalam semalam. Kalau video ini ngebuka mata lo soal nyimpen kekayaan, subscribe. Tiap minggu gue bahas cara ngelindungin uang lo di ekonomi yang makin gak pasti. Dan komen di bawah, di antara lo, udah berapa persen kekayaan dalam bentuk emas fisik? Gue baca satu-satu.